Halo semuanya, kembali lagi di channel Watch Benefit dengan aku Rio. Di video kali ini aku akan ngebahas sebuah jam tangan pria terbaru. Dan jam tangan ini punya desain sporty yang memiliki warna full black. Nah, kayak desain yang simetris kayak gini dibekali warna yang totally gelap bakal jadi jam tangan yang maco banget. Dan seperti apa detailnya, tonton aja video ini sampai habis. Tapi sebelum aku ngebahas jam tangannya, buat kalian yang suka sama jam tangan mulai dari jam tangan analog, digital, dan yang lainnya, langsung aja kalian subscribe channel ini dan jangan lupa untuk nyalain tombol notifikasinya juga. Oke, langsung aja jam tangan yang akan aku bahas kali ini sebuah jam tangan dari brand Digitech dengan kode DA2176T. Jam tangan ini masuk dalam kategori jam tangan analog digital, di mana penunjuk waktunya berupa analog dan juga digital. Dan secara tampilan tentu aja jam tangan ini terlihat sangat sporty dengan ukurannya yang tidak terbilang kecil, yang membuat jam tangan ini jadi sangat gagah. Desainnya juga simetris dan punya dua garis yang tajam, di mana efek yang dihasilkan rasanya jam tangan ini akan terlihat kuat dan juga kokoh. Keseluruhan bodi jam tangan ini tertata rapi dan juga cukup seimbang, tidak ada satu hal kecil yang membuat desainnya ini jadi kurang enak untuk dilihat. Ditambah lagi untuk varian warna yang kita review kali ini merupakan warna yang dominan hitam. Jadi kesan sporty dan gagahnya itu memang dapat banget. Buat kalian para pecinta warna hitam tentunya, kalian akan suka banget sama jam tangan yang satu ini. Nah, kalau kita ngomongin soal warna, berhubung jam tangan ini masih baru banget, jadi kita belum dapat informasi dari pihak Digitech-nya bakal ada varian warna apa aja yang dijual. Dan langsung aja kita bahas detail dari si jam tangan yang satu ini. Untuk tampilan luar, desain seperti ini yang kita suka karena terlihat cukup simpel dan juga simetris. Desainnya ini terlihat cukup seimbang, kemudian tidak ada aksen yang terlalu menonjol pada jam tangan ini. Terus di bagian bezelnya ini biasanya di sini ada tulisan Digitech gitu. Kali ini tidak ada, cuma digantikan di sini dengan tulisan 1/100 second chronograph. Kemudian di bagian kiri dan kanan ini terdapat penanda untuk tombol-tombol dari jam tangan ini kayak stop, start, dan stop. Kemudian ada reset, mode, dan light kayak gitu. Terus untuk penunjuk waktu dari jam tangan ini tuh dia menggunakan dua penunjuk waktu, dan untuk penanda waktu analognya ini dia menggunakan jarum jam yang bentuknya ini kayak ujung tombak gitu kak, atau lebih tepatnya kayak kunai. Kalau kalian tahu di anime Naruto, bentuknya ini kayak mirip kunai gitu. Terus di bagian dial digitalnya ini terdapat 1, 2, 3, 4 digital, 4 bagian digital. Terus untuk di bagian dalamnya ini untuk indeks markernya, jam tangan ini menggunakan perpaduan angka dan juga stick gitu. Di sini terlihat ada angka 12, 3, 6, dan juga 9. Terus untuk indeks markernya ini dia sedikit ke dalam gitu dengan warna yang kalau aku bilang sih ini warna hitam lah ya, hitam dengan sedikit kesan abu-abu kayak gitu. Jadi cukup kontras juga dengan background dari si jam tangan ini sendiri. Terus untuk di bagian dalamnya ini aku lihat ada logo Digitech. Ternyata logo Digitech itu dimasukkan ke bagian dalamnya ini. Nah, ini di bagian sini yang dimana di bawahnya ini ada keterangan water resist 10 bar. Oke, jadi jam tangan ini udah aman buat di tempat yang banyak percikan air misalkan kayak gitu. Terus di samping itu ada juga fitur L backlight, yang mana ini bakal berfungsi banget ketika kalian berada di posisi yang gelap kayak gini. Ini sangat membantu banget. Next kita bahas soal bagian dial digitalnya. Oke, untuk subdial pertama berada di bagian paling atas. Ini berbentuk setengah lingkaran yang berfungsi untuk menampilkan isi dari mode yang kita pilih. Kemudian bagian kedua berada di bagian bawah. Ini bentuknya memanjang seperti
eh, balok kayak gitu. Bukan balok juga sih. Nah, fungsinya ini untuk menampilkan detik dalam bentuk grafik. Kemudian ada juga subdial ketiga berada di posisi kanan berbentuk seperti kemudi kapal. Kalau kalian tahu anime One Piece, di situ bakal ada kayak kemudi kapal kayak gitu. Terus subdial terakhir ada di bagian kiri bawah. Ini kayak seperempat lingkaran kayak gitu. Nah, ini fungsinya untuk menampilkan hari, tanggal dalam mode home time serta menampilkan mode yang sedang kita pilih. Nah, jam tangan ini tuh punya 4 tombol dan juga 1 knop putar di sisi kanan. Dan masing-masing tombol ini punya fungsinya sendiri, yaitu di sini ada tombol light, kemudian di sini ada tombol mode, lalu di sini ada tombol reset, dan terakhir ada start dan stop. Untuk knop putarnya sendiri ini ditempatkan di arah jam 3 dengan ukuran yang cukup besar dengan tekstur bergerigi. Dan di sini ada juga aksen chrome kayak gitu. Tentunya membuat jam tangan ini jadi lebih gahar lah. Dan aksen ini gak cuma sekedar aksen, jadi ini fungsinya untuk memberikan kesan mantap ketika kita memutar knop putarnya ini, jadi nggak gampang selip kayak gitu. Terus untuk keempat tombolnya ini diberi tekstur bergerigi gitu, biar kita nggak mudah selip juga ketika kita menggunakan tombol-tombolnya ini. Dan feel tekannya ini menurut aku empuk banget ketika kita ngoperasiin. Misalkan kita tekan tombol mode, ini enak banget. Oh, mana sih? Nah, ini. Jadi ini enak banget ditekan gitu, nggak yang keras gitu, tapi ini empuk. Modelannya doang keras nih, tapi padahal empuk banget ini ditekan. Nah, kita balik lagi ke bagian belakangnya. Di sini tuh ada keterangan dari tipe jam tangan ini sendiri, kemudian ada juga logo Digitech yang dicetak lebih besar dibandingkan informasi yang lainnya. Terus di sini ada juga informasi dari bahan dari backcase-nya ini sendiri, yaitu stainless steel back. Terus ada water resist 10 bar kayak gitu. Next kita pindah ke bagian strapnya. Nah, sebelum kita pindah ke bagian strap ini perlu kalian amati. Di sini dia punya finishing yang menurut aku ini enak banget. Dia diberi finishing yang cukup cakep, matte lah ya, kalau bisa dibilang ini. Untuk seluruh bodinya, kemudian kalau dilihat-lihat ini rapi banget finishingnya, jadi enak lah ini kalau dilihat tuh dari segi manapun. Untuk bagian body cukup lah ya. Sekarang kita pindah ke bagian strapnya. Untuk bagian strap ini dia menggunakan warna hitam juga, hitam matte gitu, dimana kalau kena sinar cahaya tuh kayak gini, dan kalau misalkan di posisi gelap gak kelihatan sama sekali. Dan jam tangan ini bener-bener kayak gak kelihatan kalau di posisi gelap, tapi masih ketolong dengan aksen warna abu-abunya ini, terutama di bagian jarum ini kayak ada chrome-nya kayak gitu, jadi lebih mengkilap lah kalau misalkan ini. Oke, nah untuk strapnya ini sendiri dia punya lebar 22 mm dengan panjangnya ini 27,5 cm. Terus untuk diameternya dari si body ini, diameternya itu 55 mm dengan ketebalannya 18 mm. Nah, untuk material dari bodinya ini sendiri, dari case-nya ini berbahan resin, jadi full resin. Begitu juga dengan tombol-tombolnya, kecuali dengan aksen ininya sama buckle nih pakai stainless steel. Terus ini juga pakai rubber kayak gitu, dan ini menurut aku tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis, cukup pas dan lentur juga, sangat fleksibel dan enak buat dipakai di tangan. Nah, selain lentur dan warnanya hitam matte, di bagian luar ini strapnya ini punya tekstur halus gitu. Terus di bagian dalamnya juga sama, ada tekstur halusnya. Cuman di bagian dalam ini terdapat sedikit cekungan gitu.
buat ngejaga si jam tangan ini tetap berada di posisi pertama kali kita menggunakan jam tangan kayak gini. Jadi dia gak bakal lari-lari kemana-mana. Nah, terutama di bagian sininya. Kayaknya ini yang paling penting sih, karena ketika jam tangan tertekuk kayak gini, dia sangat mengunci di tangan kayak gitu. Terus selain jam tangan ini enak dipakai, jam tangan ini punya beberapa fitur yang mana fitur ini bakal berguna banget buat aktivitas harian kalian. Kayak misalnya di sini nggak mau fokus. Di sini ada fitur. Oke, kita mulai dari awal aja. Di sini ada fitur home time. Kemudian kalau misalkan kita tekan lagi tombol mode, itu kita masuk ke fitur alarm. Terus ada juga fitur stopwatch. Kemudian ada dual time kayak gitu. Nah, untuk cara settingnya ini basic banget dari Digitech. Semua jam tangan Digitech pasti pakai settingan kayak gini. Kalian bisa cek aja video kita yang sebelumnya. Karena menurut aku Digitech selalu memberikan settingan yang sama. Mungkin untuk beberapa tipe jam tangan yang lainnya bakal ada settingan yang berbeda, tapi untuk jam tangan digital yang basic kayak gini tuh pasti sama. Jadi mulai dari tombol mode kita pindah sampai ke bagian home time, tapi yang di bagian detiknya ini berkedip. Terus kalau misalkan udah ketemu, kalian bisa ubah angkanya pakai start stop, dan pindah bagian yang ingin kalian ubah itu pakai tombol reset. Nah, kalau misalkan udah ke setting semua, bisa tekan lagi tombol modenya sampai di bagian detiknya itu nggak berkedip. Nah, untuk cara setting penanda waktu analognya sama kayak jam tangan yang umum, jadi tinggal tarik aja kayak gini. Nah, terus kalian putar ke depan atau ke belakang kayak gini. Nah, disinilah fungsi dari si bukan tekstur ya, motif dari aksen lah. Nah, aksen dari knop putarnya ini, jadi nggak gampang selip kayak gitu. Oke, kayaknya cukup deh aku ngebahas jam tangan satu ini. Menurut aku jam tangan ini tuh cocok dipakai cowok. Kalau misalkan cewek mau pakai masih cocok juga sih, asalkan dia punya style yang bukan tomboy ya, maksudnya stylenya dia masuk dengan jam tangan ini. Menurut aku masih cocok-cocok aja. Terutama untuk orang-orang yang punya pergelangan tangan besar. Kalau misalkan pergelangan tangan kecil kayak gini masih cocok, tapi kalau menurut aku pribadi sih kayak kurang gitu. Kayak aku lebih pede dengan jam tangan yang lebih kecil aja kayak gitu dari ini. Terus di samping warnanya cakep, bahannya resin, ini bikin jam tangannya jadi ringan banget dan lebih fleksibel untuk aktivitas harian kita. Dan tentunya untuk harganya sendiri, jam tangan ini tuh masih terjangkau banget. Jadi harga ini cuma 200 ribuan aja, kalian udah bisa dapetin jam tangan DA2176T ini. Dan kalau kalian pengen beli langsung setelah nonton video ini, kalian bisa langsung aja cek link yang ada di kolom deskripsi di bawah kayak gitu. Jadi gak usah lama-lama, langsung aja check out di situ. Oke, cukup sekian untuk video review kali ini. Semoga Digitech cepat ngeluarin varian warnanya, karena aku bakal penasaran banget kalau misalkan ini ada warna hitam dan warna kuning. Ini bakal cakep banget asli. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Buat kalian yang suka sama videonya, silahkan kalian like videonya dan kalian share ke teman-teman kalian. Dan buat yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya. Aku Rio, sampai jumpa di video selanjutnya.